Kalau kita ngomongin soal paru-paru dunia, pasti deh, pikiran kita langsung ke satu nama, Amazon. Tapi, gimana kalau ternyata julukan yang keren itu malah bikin kita nggak lihat cerita yang jauh lebih besar dan kompleks? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Pertanyaannya kedengeran simpel kan? Siapa sih yang punya hutan hujan tropis paling gede di dunia? Jawabannya mungkin nggak sesimpel itu dan bisa jadi bakal mengubah cara pandang kita semua. Oke, pertama-tama sebelum kita melangkah lebih jauh, kita perlu bongkar dulu satu gagasan yang populer banget. Sebuah mitos yang tanpa sadar ngebentuk cara kita mandang hutan-hutan di dunia. Julukan ini emang kuat banget dan udah nempel di mana-mana. Amazon itu jelas luar biasa luas dan penting, nggak ada yang bantah itu. Tapi pertanyaannya, apa julukan ini udah menceritakan semuanya? Atau jangan-jangan malah menyembunyikan peran pemain-pemain lain yang nggak kalah penting di panggung dunia? Nah, sebelum kita bisa adu-aduan siapa yang paling besar, kita harus satu suara dulu nih. Apa sih yang sebenarnya kita maksud dengan hutan hujan tropis? Biar adil kan? Jadi ini tuh bukan sekedar kumpulan pohon biasa ya. Ini adalah sebuah ekosistem yang hidup, yang punya syarat-syarat khusus. Harus ada di sabuk tropis, harus basah karena hujannya banyak, suhunya hangat, dan yang paling penting, isinya penuh sama kehidupan yang luar biasa beragam. Dan ini dia kenapa mereka penting banget. Hutan-hutan ini tuh rumah buat sebagian besar spesies di darat. Mereka juga bantu menstabilkan cuaca di seluruh dunia, nyerap karbon dioksida kayak spons raksasa, dan intinya menjaga planet kita tetap seimbang. Jadi pertanyaan siapa yang terbesar ini bukan cuma soal geografi, ini soal kelangsungan hidup kita semua. Oke, sekarang kita udah tahu apa yang kita cari. Yuk kita kenalan sama 3 negara raksasa yang jadi pusat perdebatan kita kali ini. Kalau kita ukurnya murni dari luas wilayah, angkanya jelas banget. Brazil, dengan sebagian besar hutan Amazon ada di negaranya, jelas juaranya. Diikuti oleh Republik Demokratik Kongo di Afrika, dan ada Indonesia di posisi ketiga. Sampai sini kelihatannya udah selesai ya kasusnya. Eits, jangan buru-buru. Justru disinilah ceritanya jadi jauh lebih seru. Apa yang tadinya kelihatan kayak jawaban final, ternyata baru awal dari pertanyaan yang lebih dalam. Nah, ini dia poin kuncinya. Kita perlu nanya lagi ke diri kita sendiri. Definisi terbesar itu apa sih? Apa cuma soal kilometer persegi doang? Atau ada ukuran lain yang sama pentingnya, bahkan mungkin lebih penting? Coba deh kita lihat dari 2 sisi yang beda. Di satu sisi ada Brazil dengan hamparan hutan raksasa yang nyambung terus, nggak putus-putus. Keren banget. Di sisi lain ada Indonesia, di mana hutannya kepisah-pisah sama lautan. Nah, ini justru menciptakan semacam laboratorium evolusi yang unik di tiap pulaunya. Yuk, kita bedah lebih dalam soal kekayaan Indonesia. Status sebagai negara mega biodiversitas itu bukan cuma label loh. Ini artinya negara ini punya tingkat keunikan hayati yang super tinggi. Banyak spesies di sini nggak bakal kamu temuin di tempat lain manapun di bumi. Mulai dari orangutan di Kalimantan dan Sumatera, sampai burung cendrawasih yang cantik banget di Papua. Setiap pulaunya itu kayak dunia yang beda sama sekali. Nah, jadi kita sampai di sini. Ternyata nggak ada satu jawaban yang mutlak dan sederhana. Pertanyaan awal kita tadi, siapa yang terbesar? Ternyata terlalu sempit. Jadi, kita bisa simpulin begini. Kalau terbesar itu soal luas area, juaranya Brazil. Titik. Tapi kalau terbesar itu artinya kekayaan dan keragaman ekosistem yang tersebar di banyak pulau, juaranya adalah Indonesia. Dan jangan lupa, ada Republik Demokratik Kongo yang hutannya itu penyimpan karbon raksasa yang vital banget buat kita semua. Masing-masing dari mereka adalah juara di kategorinya sendiri. Oke, setelah tadi kita banding-bandingkan, sekarang saatnya kita lihat gambaran besarnya. Karena pada akhirnya nasib hutan-hutan ini tuh saling nyambung satu sama lain. Sayangnya nih, semua raksasa hijau ini menghadapi musuh yang sama. Deforestasi buat buka lahan, kebakaran hutan yang makin parah, dan dampak perubahan iklim, semua itu nggak kenal batas negara. Saat satu bagian hutan tropis di dunia hilang, percayalah, dampaknya bakal terasa di seluruh planet ini. Jadi, kalau kita balik lagi ke pertanyaan paling awal di pembicaraan kita, siapa sebenarnya pemilik hutan-hutan ini? Jawabannya bukan Brasil, bukan Indonesia, bukan juga Kongo. Pemilik sejatinya dari harta karun global ini, ya kita semua, umat manusia. Dan ini ninggalin kita sama satu pertanyaan terakhir yang jauh lebih penting. Bukan lagi soal siapa yang terbesar, tapi soal tanggung jawab kita sebagai pemilik bersama. Dengan semua ancaman yang ada di depan mata,
Apakah kita sudah jadi penjaga yang baik buat warisan yang nggak ternilai ini? Nah, itu pertanyaan yang harus kita renungkan bareng-bareng.